Hai, Hai. Assalamualaikum. Selamat datang kalian ke channel Topeng Reaction. Reaction. Jadi hari ini kita bersama dengan Encik Topeng. dan saya Puan Topeng. Okey. Okey abang, hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak buat reaction ketiga. Ya. Part 3 BTS Wonderland Indonesia oleh Alfie Rev. Dia kena Wonderland. Land. Indonesia. Okey. Hari ni kita akan buat reaction behind the scenes of Wonderland Indonesia episod 3. Ya, seperti dijanjikan kami memang maaflah mengambil masa sedikit ya untuk mereact setiap satu episod ni. Okey. Tanpa berlengah lagi, kita langsung saja ke reactionnya ya. Go. Go. Okay. Prosesnya. Cantik tempatnya di mana? Ni kan di Bali. Di Bali. Main siapa? Alfie Rev ganti baju lagi, siap-siap. Kita cuma sempetin untuk makan siang sama meeting dulu sebelum mulai scene. Dan beberapa anak mempersiapkan set blue screen karena scene yang mau selanjutnya kita ambil adalah scene menancapkan bendera ke tanah. Karena di situ Alfie Rev itu ceritanya akan membangunkan sosok naga dengan ditancapkannya bendera itu. Lokasi yang kita gunakan itu adalah lahan di samping asrama kita. Jadi ada lahan kosong yang kita udah izin juga di situ. Kita pakai syuting di situ, kita injek-injek, bahkan kita pakai main volley setiap hari gitu. Nah, di situ kita take scene Alfie dengan blue screen. Tidak sangka ya dengan tempat yang ialah lokasi-lokasi yang biasa namun dijadikan luar biasa oleh tim Alfie ni kan. Oke, sekarang Kreatif. banyak banget. Dan kali ini kita akan syuting hal-hal ajaib lagi karena udah ada blue screen bukan green screen tadi. Otomatis kita akan menciptakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan di real world. Wah, ini baru. Oh, Kakashi. Oh, jadi yang ini menggunakan CGI rupanya ya. Oh. Gila lah guys. Kami fikir scene, saya fikir ini scene ini di lokasi yang benar. Yalah. Oh ya, 2 hari sebelum syuting di GBK itu ada yang nge-DM aku. Aku kan lagi nge-storyin anak-anak main volley gitu kan. Terus ada yang nge-DM, rumahku deket situ mas gitu kan. Terus aku cek, ternyata dia kayak punya usaha ukiran gitu loh. Ukiran kayu, tapi emang gak gitar sih, ukiran kayu, ya ukir-ukiran gitu. Terus aku bilang, mas ukirannya bagus-bagus gitu. Kalau misalkan ngukir gitar bisa nggak ya? Bisa mas, dia semangat banget ya. Tapi 1 hari gitu. Mungkin kan. Terus dia mungkin saya akan usahakan. Wah anjir, padahal aku cuman nggak mungkin sebenarnya, biasa aku pernah nanya sama dia. Nah ini kan 2 hari lagi ya, bisa nggak kalau 1 hari aku bisa, saya usahakan. Wah anjir, aku langsung pikiran, oke langsung deh ya, besok kita ketemu mas di rumahku, langsung aja di rumah. Jadi dalam perjalanan Alfie Rev ini dia juga bertemu dengan mereka yang rakan-rakan baru yang juga berbakat ya seperti ini kan, dia boleh menghasilkan mengukir dalam tempoh 2 hari, sehari ataupun 2 hari sahaja. Jadi itu pun menunjukkan dalam perjalanannya ini dapat nampak dia berjumpa dengan ramai orang-orang yang berbakat juga kan. Diskusi 2 kali dimulai dari proklamasi tahu bangsa Indonesia
ukir gitar. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Hari ini kita sudah di tempat Gus Bayu. Beliau sudah mulai mengukir gitar. Kita coba dari bass dulu sebagai bahan pertama, habis itu baru ke gitar utama. Sejauh ini sih tadi udah sketch, terus ketemu sama bapaknya juga. Nanti akan dibagi tugas karena waktu tinggal 46 jam lagi untuk menyelesaikannya. Ya, semoga berhasil, tapi aku yakin Gus Bayu bisa, dan semoga tangan-tangan orang Bali ini bisa menjadi nyawa buat dua gitar yang sedang berlangsung. Oke teman-teman, sekarang kita sudah 7 hari lagi Wonderland Indonesia akan rilis. Tapi aku ngerasa kemarin ketika melihat timeline-nya sama Mahesa di master editing, jujur aku belum puas sama hasilnya. Aku ngerasa kayak Wonderland Indonesia ini kayak apa ya? Aku belum pede lah, belum. Bagi seorang artis kan, bagi seorang pengkarya, dia sentiasa berasa yang sesuatu karya dia boleh diperbaiki dan sentiasa boleh diperbaiki ya. Ya, itu menggambarkan yang dia merupakan seorang yang nak kata perfectionist tak? Ya, agak yang mementingkan kesempurnaan. Dia boleh dilihat di situlah. Tapi ialah tanpa sifat yang sebegitu tak mungkinlah kita dapat melihat karya yang sebagus itu. Itulah satu nilai yang bagus lah. Pada sisi pada si Alfie ni, kerana boleh lihat sedangkan dia hanya mempunyai 7 hari lagi sebelum merilis Wonderland Indonesia, tetapi pada masa yang sama masih lagi tidak mahu semangat untuk masih bersemangat untuk memperhalusi karyanya kan. Jadi dilihat seperti di sini kan bagaimana mereka bekerja keras dan untuk memastikan produknya yang terbaik lah. Betul. Dapat suasana spektakulernya, terutama di openingnya. Belum dapat suasana performingnya. Ajaibnya udah lumayan lah, udah kebangun Novia dengan di hutan, terus ada yang di lift tengah hutan, itu udah Wonderland banget. Tapi kayak apa ya, untuk menyambut suasana openingnya itu aku belum dapat, suasana kolosalnya itu belum dapat, dan aku jujur aja ini belum puas sama hasilnya. Duit kita udah habis di sini, udah dihabisin di semua set yang sudah kita jalanin, karena memang di storyboard harusnya sampai di sini gitu, jadi kita udah habis-habisan. Eca bilang bahwa tidak disangka-sangka Kemendikbud Ristek mau mensupport kita, padahal sebenarnya kita lebih fokus ke pariwisata, karena menurutku kita juga akan mengekspos keindahan alam Indonesia, memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Tapi karena belum ada respon sama sekali, jadi kita awalnya sempat hopeless juga lah gitu. Kayaknya kita memang nggak bisa, dan Doni Salmanan juga support. Tapi ternyata sampai sini juga duitnya udah habis gitu. Tapi aku juga nggak nyangka. Jadi duit yang sudah dikasih oleh Doni Salmanan itu setakat ini sudah habis, tetapi tim mereka harus memikirkan bagaimana caranya untuk menyempurnakan lagi projek ni kan. Sungguh mengagumkan ya. Dari kreativiti dia kena kreatif juga mencari duit-duit baru ataupun sumber-sumber baru untuk memantapkan lagi karya dia lah. Ternyata Kemendikbud mau support kita gitu. Mungkin mereka juga istilahnya ingin menjadi orang tua juga lah buat kita anak-anak muda untuk berkarya. 2 hari lagi kita akan syuting. Aku belum tahu di mana, kemungkinan di GWK kita akan usahakan. Yang mana ini syuting yang akan berat banget, karena aku udah kepikiran untuk bikin scene yang itu tadi, yang melengkapi suasana performing, kolosal, dan lain-lainnya gitu. Yang awalnya mungkin 7 hari ini kita udah fokus ke post production, kita harus menjadi IO lagi. Ini IO lebih berat lagi. Anggap aja ini opening Asian Games. Kita kerahkan semuanya. Kita semua ngucapin terima kasih Opening Asian Games Putri Stek yang telah hadir. Apa maksudnya itu sebentar ya? Adakah apa video ini? Anggap aja ini opening Asian Games. Anggap saja ini seperti opening Asian Games. Jadi kerja kerasnya seperti mana mereka meletak target untuk mendapatkan hasil yang di opening Asian Games. Okey. Kita kerahkan semuanya. Kita semua ngucapin terima kasih untuk Kemendikbud Ristek yang telah hadir menjadi orang tua untuk kami anak-anak muda yang ingin sekali berkontribusi membawa Indonesia to the next level.
terima kasih sekali telah membakar semangat kita dan terima kasih juga teman-teman nggak jadi istirahat. Terima kasih juga, kita akan repot sekali karena mungkin scene nanti yang di GWK ini akan sangat berat, tapi kita juga bangga akhirnya kita bisa memaksimalkan karya ini semaksimal mungkin yang kita bisa gitu. Anggap aja kita sedang menyelenggarakan Piala Dunia. Semangat. Restin IO ya. Siap. Oke, untuk Kemendikbudristek, salam dari kami anak-anak muda. Restin IO. Next day kita fokus meeting dan mempersiapkan properti. Aku, Alfi dan beberapa anak itu kita mencari vendor untuk LED stage karena itu udah mepet banget waktunya, sedangkan kita tuh belum ada vendor yang cocok untuk membantu kita mengeset lokasi di GWK. Hari selanjutnya kita langsung aku dan Alfi itu membuat desain stage-nya, terus Alfi maunya kayak gimana, terus Green screen kayak gimana dan isi konten LED-nya itu seperti apa, itu dibikin dulu sampai perfect banget. With an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Stage simulation tu kan. Setelah stage design itu udah diserahkan ke vendor, yaitu Mas Riko, kita kenal namanya Mas Riko. Di situ Mas Riko langsung mempersiapkan semuanya dan belanja semua kebutuhannya dalam sehari. Karena memang kata Mas Riko sendiri, ini adalah stage pertama yang dia garap setelah 1,5 tahun mereka nggak ada event, nggak ada job stage perform offline, itu nggak ada. Jadi emang ini stage pertama. Dan dia pun perlu riset untuk kondisi sekarang itu harganya berapa, apakah ada perubahan dan apakah tersedia. Nah ini Mas Riko emang pahlawan banget sih, dia bener-bener ngejar kebutuhan ini tuh dalam sehari gitu. Oke, hari selanjutnya kita prepare dari pagi-pagi banget dan di tengah hujan kita berangkat ke GWK. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah memasuki hari produksi yang mungkin akan sangat berat dan tapi yang akan menjadi yang terakhir di lapangan. Semoga dilancarkan semuanya dari segala sisi. Semoga nanti juga cuaca mendukung, semesta merestui. Untuk kelancaran kita semua, yang keselamatan kita semua, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Wonderland Indonesia. Indonesia nya kok pencurnya apa? Harus dengar satu tapasnya. Indonesia. Lucu. Tapi di situ kita deg-degan sih, karena di perjalanan kita berangkat kenapa hujan dan hujannya deras dan itu hujan yang pagi itu adalah hujan yang dari tadi malam tapi belum berhenti. Nggak deg-degan doang, mau mati. Ada hujan, LED-nya mati semua, alatnya mati. Masih sempat menyelit ya. Di jalan aja, kita berharap kalau hujan ini akan reda lah nanti di pertengahan jalan. Tapi pas kita sampai di pasar kok makin deras gitu. Nah disitulah mulai panik. Akhirnya kita meminta tolong Mas Riko untuk mencarikan pawang hujan. Akhirnya karena saran dari Mas Riko, akhirnya kita menggunakan jasa pawang hujan yang terpercaya dari Mas Riko. Oke, kita percaya ini akan cerah gitu. Jadi kita semua, aura kita pun harus positif. Dan nggak tahu kenapa ini pertama kali juga kita pakai pawang hujan, dan pas sampai GWK hujannya hilang. Itu yang tadi tu yang ukir. Hasil Cantik, ukiran. Kita langsung masuk ke lokasi pertama untuk mengecek. Tapi sejujurnya kita di dalam video hasil akhirnya kita tidak benar-benar memberi perhatian di gitar ataupun di bass tersebut. Kita tidak terlalu memberi perhatian kepada ukirannya, dan melalui video behind the scene ini baru kita tahu betapa banyak kerja keras dan betapa banyak perincian yang diperhalusi oleh tim Alfi ini. Betul. Walaupun mungkin hanya beberapa saat saja muncul, tetapi kerja di belakangnya kerja di belakangnya itu tersasul. Kerja-kerja yang ada di belakangnya itu tetap tidak dipandang ringan oleh tim Alfi. Jadi bersungguh-sungguh ya untuk sangat bersungguh-sungguh untuk keluarkan hasil yang
bukan setakat kita penonton yang puas hati, diri sendiri Alfie Ref juga puas hati. Dan dapat dilihat di situ yang Alfie ini seorang yang sangat fokus ya. Jadi walaupun dengan cabaran-cabaran yang dengan cabaran-cabaran yang tim dia lalui, dia masih mampu untuk fokus dan dapat membayangkan hasil di hujungnya dan masih memberi semangat pada masa yang sama kepada ahli-ahli yang berada di dalam timnya dia tu. Jadi itu bukan senang, itu menunjukkan dia mempunyai kepimpinan yang bagus. Mengecek lokasi. Dan yang pertama kali dilakukan adalah kita mulai mendirikan stage-nya karena itu memakan waktu sekitar 4 jam. Itu baru mendirikan LED-nya ya, baru ngeset stage-nya, belum nyetingnya gitu kalau error atau segala macam gitu. Nah, jadi kurang lebih itu 5 jam prosesnya. Drum stage jadi lagi dipasang. Iya. Background-nya Ternyata anginnya cukup kencang, terus butuh rigging tambahan. Tapi itu berapa? nambah rigging. Itu untuk CO2. CO2 ini untuk yang terus itu udah mulai dipasang tapi masih nunggu rigging. Jadi mereka ini tergantung dengan banyak faktor ya. Jadi faktor cuaca itulah salah satunya, angin dan yalah, settingnya aja sudah 5 jam. Dan kalau setelah setting tiba-tiba yang cuacanya tidak bersahabat, jadi macam mana kan? Yalah, itulah risikonya. Ya. Itu kalau maju dari kamu loh, kalau ngambil ada tag nanti movingnya aku taruh di rel pertama. Tetap di depan dua. Karena kiri yang sebelah sini, yang rel kedua itu, nanti aku agak maju rel soalnya belakang kan ada part kan. Di sambil 5 jam menunggu itu, kita ada yang sambil garap visual, ada sedikit visual yang direvisi yang untuk di LED. Setiap ruang masa itu, setiap tingkap masa itu perlu dipenuhi lah ya, dengan kerja-kerja yang sepatutnya. Cantik kan tempat ni? Ya, tempat ni sepatutnya tempat ni apa ya? Terus kita juga sambil latihan penari, digunakan untuk ada yang makan siang dulu segala macam. Tak pasti. Jadi benar-benar kita manfaatkan waktu sebaik mungkin lah nih. Cantik. Gangnya ini tuh loh, bingung tuh loh yang masuk. Oh, landscape ini landscape yang natural rupanya ya. Landscape semula jadi, bukannya yang dibuat di dalam CGI. Saya fikir ianya sebahagiannya CGI. Mungkinlah ada sebahagiannya CGI, tapi dilihat di sini rupanya banyak yang landscape natural juga, landscape yang sudah ada secara semula jadinya. Maksudnya yang masuk juga karena Citra. Yang tak dengar aja nih. Tarian ni dia mengingatkan saya dengan Sabah dan Sarawak. Ya, ya, ingat di awal video kita dulu. Di Borneo yang yalah, tarian Dayak tu kan. Dan ini adalah tim yang membawakan tarian tersebut. Oh, ini rehearsal lah, raptai. Raptainya saja. Laju kan? Yang ini kan sudah profesional. Jatuh. Buka. Nah, adik pas masuk di antara mereka. Ya, kita terakhir di antara dia dan mereka. Bang, coba ulang Pak guys. Ini kan saya lurus. Mereka ini dari kumpulan tarian apa ya? Nama kumpulannya? Lurus berempat. Gitu. Berubah. Karena di sana tidak ada ruang tunggu, akhirnya kita memohon izin ke GWK untuk pakai sedikit terasnya untuk tempat penari, paling nggak bisa duduk istirahat gitu, makan sambil mereka bersiap pakai baju penari. Nah, banyak siang sekali itu masih terasa aman, masih semua lancar gitu, masih damai sampai tibalah mulai matahari mulai turun dan mulai memasuki senja. Di situ mulai ada kepanikan nih. Drummer sendiri Kanova itu udah datang terus ngeset drum. Pada mundur ini kalau bisa berhenti.
Oh iya yang lagi drone. Nah ini makanya aku minta 3 angle tuh. Enggak menurutku 4 sih. Satunya lo handheld. Ya, ngerti nggak sih biar dapat itu? Di Sama-sama handheld dah. ya. 8 menit lagi harus on schedule. Take drum. Basicnya kita akan take 4 kali di sini, habis itu kita menuju main stage. Main stage habis ini penari akan latihan dulu karena belum sempat ketemu sama sekali. Sini langsung. Aku masih jadi kru, Berangin ni tempatnya. Angin kencang. Yalah, ini kan pulau ya. Pulau. Kamu masih slow kan? Aku minta tolong pindah-pindahin barang-barang kamu yang di situ. Pindahin lebih belakang lagi. Terlihat betapa besarnya skala produksi ni ya, guys. oh ya agak-agaknya kan. Pokoknya cara transisinya kamu ke aku. Ya. Itu udah full belum? Aku masih bisa high lagi. Penarinya biar denger banget. Bisa kayaknya. Oke, naikin mentok. Banyak persiapannya ya. Yalah untuk sempurna kan. Bloopers. Di situ udah mulai kita harus bagi tugas, bahkan Shandy yang BTS aja kira dia harus pegang lighting gitu. Oke, halo. Jadi di sini lagi hektik banget karena kita bagi dua. Pertama di sana tag drummer dan di sini blocking dan latihan untuk scene Kalimantan. Habis ini lanjut biola dan cello. Jadi benar-benar kita manfaatin waktu sebaik mungkin, kita bagi krunya dan semoga kita on time karena memang di sini kita nggak bisa terlalu malam. Jam 8 kita harus sudah check out dari lokasi. Doakan lancar dan semoga cuaca juga mendukung. Gak gampang ini aku di tengah terus ya. Nanti waktu gitar aku. Banyak sekali perkara di bahu Alfi kan. Bagi pekerjaan dia nak ke sana sini. Ada cello, ada violin. Biola, cello. Ya. Terus ya, record. Dia main betul ya. Jadi Gus Manik adalah the only one man yang pegang BTS dan dia berperan juga sebagai penyanyi di Bagimu Negeri. Jadi dia BTS-in gitu kan, terus pas denger wah udah mau Bagimu Negeri dia langsung lari. Gus Manik, great job. Karena untuk take scene di stage itu kita benar-benar one take dari awal play sampai ending. Jadi entrance pun kita live gitu, nggak ada cut-cut. Jadinya Bagimu Negeri dibagi duanya adalah cewek dan cowok. Cewek dari sana, cowok dari sana. Hah? Standby. Sudah keliru. Macam mana tuh? Ya. Jadi formasi Bagimu Negeri itu cowok dan cewek dipisah, cewek dari sisi sebelah Kamu di sana. kanan, cowok di sebelah kiri. Udah.
Tinggi-tinggiannya enggak? Oh iya tingginya Cok, apa yang harusnya? Sebab ianya dibuat secara one shot ya, secara live kan, secara one shot. Jadi ketepatan masa itu sangat penting ya. Kita tahu queue masing-masing lah. Mereka harus tahu bila mau masuk. Oh iya. Makanya nggak apa-apa itu kalau kalian mau bawain nggak apa-apa. Oh iya bisa kelihatan. Kelihatan. Oh iya oke. Dia si kameranya akan ke. Ayo kita last take lagi sekali ya. Tak taruh berarti ya kak? Hah? Tak taruh berarti? Ngapain kan? Kan aku Kemana? dia lah nyanyi. Pada menegeri dong. Masih lama. Oh ya. Yo yes. Sambil gini aja. Lanjut berarti. Kan masih latihan, kamu ambil megang aja nggak apa-apa. Siap. Enggak nanti jadinya kaburnya cowoknya nyangsang satu ke sana. Oh iya ya udah kalau yang sana cewek aja yang ambil. Udah satu doang aja ya. Ya. Guys ke sini dulu. Naruh. Coba yuk, sini cowoknya coba manjang yang tadi dulu, tadi pas nyanyi ya. Coba. Ini kan ada batas nih garis kan? Nih, coba buat falcon. Ini kau garisnya tuh di sini, di tengah-tengah di sini ya. Masih di sini. Nah, kau. Oke, dah. Proklamasi Nah, itu hasilnya. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Cepat. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Timingnya harus sempurna kan untuk menjayakan Jadi scene ini. karena kita itu lagi-lagi kita itu maha revisi dan kondisional di lapangan. Kita tuh udah banyak mau gitu waktu planning mau ini bahkan tadinya Alfi mau main floor, akhirnya kita sewa floor di Denpasar. Tadinya mau 4 terus berkurang akhirnya jadi 2. Terus pemainnya nggak jadi Alfi tapi para BTS. Jadi itu revisi kedua. Revisi ketiganya BTS-nya dipecah ke lighting sama Bagimu Negeri dan revisi 4-nya floornya nggak dipakai kayak gitu. Terus Itulah kita hanya mampu merancang kan, tapi kadang-kadang di hari kejadian itu dan di mana secara di lapangannya banyak perkara boleh terjadi kan. Mengikut jadi kesesuaian semasa lah. Ya, dan tim itu perlulah bijak untuk menangani cabaran-cabaran tersebut, mengimprovisasi. Terus selain kita jadi IO di lapangan dan mengatur semua personil yang terlibat, ada tantangan-tantangan tersendiri yaitu dari keterbatasan waktu dan lokasi juga gitu. Jadi dari GWK sendiri itu mengharuskan kita jam 8 on time semua lokasi udah bersih gitu. Jadi itu mau nggak mau jam 8 itu kita harus sudah keluar dari GWK. Karena kita pun mikirin gimana orang-orang LED stage itu bisa bongkar tepat waktu. Mau nggak mau kita jam 7 itu harus kelar. Dan di situ akhirnya kita kalkulasi berarti kita hanya cukup ngambil 5 kali take. Sangat terhad ya waktunya. Dah senja dah. Dah senja ya. Tetapi berani saya katakan scene inilah sebenarnya scene yang paling cantik dan kerja keras mereka itu sangat berbaloi dan terbayar. Apa? Ya benar. Di mana kak? Udah ngomong. Rekam aja. Rekam aja. Nah, akhirnya IO ini. Hah? Nah, akhirnya menjadi IO. Ini drone lah mungkin. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. Drone. So many colors that live together in peace.
with a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful. Jadi teringat ya scene yang ini. It's a wonderland. Ni mukadimahnya, apa intro kan? Tapi ada satu kali take yang sempat di-cut, yaitu karena ada anjing lewat. Jadi memang si anjing ini namanya Destal. Nah, ternyata dia itu adalah penghuni GWK. Jadi memang dia ramah juga ke anak-anak, nggak ganggu. Tapi sekalinya kita take, dia lewat. Dia dari atas terus terus ke bawah. Enggak, lurus saja kali ini. Mau dimarahkan tapi anjing kan bagaimana yang tidak mengerti apa-apa. Jadi nak boleh apa-apa boleh buat kan. Nanti tunggu kabarku kapan track ini, soalnya nggak langsung. Openingnya agak lama. Oke teman-teman, standby. Oke ya. Drone standby. Karena Malaysia belum ready. Oke. Bukan ini anjing yang sama yang di episod 1 tu. Tu dekat Bali kan? Ini kan di Bali tak sebenarnya. maksudnya dekat hotel kan? Itu bukan kat hotel Ada apa? Oh lainnya. Ada anjing besar. Ada anjing. Anjingnya pipis. Jadi buat rekod ya di sini ya. Gak apa, nanti anjingnya rubah jadi serigala ya. Kerjanya Spencer. Oke. Sip. Sudah ya, bisa dimulai. Tenang aja ya, Yuk, Alfi. 26 nih. Oke Yan, silakan dimulai. Si anjingnya kesini. Komen. Ambil sajalah jadi salah satu ahli tim Alfi. Shen, cepetan Shen, kamu ngurusin lighting, ngapain ngejar anjing? Ya kamu balik cepetan. Oke wes, langsung dimulai aja. Record ya, langsung dimulai kalau bilang. Record. Oke Yan, sikat. Bro, jangan lupa bro. Dari 5 scene ini, scene terakhir ini disiapkan khusus untuk Alfi perform, dimana harus dapat Alfi close up, terus Tazar juga dapat tuh panning. Nah di sini kita pakai multicam, jadi ada Mahesa, terus Tazar, terus ada Randy, jadi drone dan 2 kamera, terus Gusmani sebagai BTS-nya. Terus di scene terakhir ini itu udah bener-bener gelap, langit bener-bener gelap. Wih, pas bulan itu keluar naga dari jauh. Bulannya kecil, kau mengambil bulan itu. Biasa, coba sekali sana. Tapi juga menjadi momen untuk kita, berarti ini adalah scene dimana kita akan pakai si naga ini nanti terbang-terbang di atas Afira. Halo teman-teman, ini sudah malam, sudah gelap. Karena waktu mepet dan ada batasan waktu, kita 8.15 harus clear area. Jadi ini adalah tag scene terakhir, tapi Alfi only. Tidak ada talent, tidak ada penari, tidak ada biola dan lain-lain. Jadi semoga scene terakhir ini lancar dan mulus dan perfect. Oke, ini tag terakhir. Bismillah. Guys, bisa matiin lampunya sebentar. Oke. Siap-siap yang terakhir ya. Cantik kan istrinya Alfi ni. Kelihatan lemah lembut ya. Senang melihatnya. Thank you ya Maesa, pamit. Oke, cukup aman. Standby aja. Keren banget ya. Tipis-tipis aja. Oke, aman. Guys, ini final take, nggak kelihatan di GoPro. Mohon doanya, semoga ini akan menjadi persembahan istimewa untuk Indonesia tahun ini. Terima kasih untuk GWK juga yang sudah mempersilahkan kami untuk berkarya di sini. Semoga karya ini akan benar-benar menjadi kado terindah untuk Indonesia 17 Agustus 2020. Oke, standby. Final take. Wonderland Indonesia. Final take kan? Final salah satu-satunya yang mereka sempat 70-200 sudah record. kerana keterbatasan waktu kan. Oke.
Standby guys, kita mulai. Action. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Bentar saja ya. Jadi di sini Alfie perlu perlu benar-benar membuktikan yang dianya ya dia memang seorang yang memimpin tim ini, tapi pada masa yang sama dia perlu membuktikan yang dia juga memang layak memimpin, kerana dilihat di sini dia hanya mempunyai satu peluang saja dan dia berjaya membuktikan yang dia layak untuk berada di posisi yang dia berada sekarang ini. Scene permulaan tadi dan scene terakhir sangat apa orang kata simbolik dan puitis. Memang terbaik lah guys. Respect lah sama kamu, Alfie. Jadi untuk buat video sebegini ya, sebenarnya dia bukannya semata-mata memerlukan kreativiti, tapi memerlukan satu disiplin ataupun orang kata disiplin tu kan, kepimpinan dan cara merancang tu kena betul-betul orang kata sangat tepat. Ya, perancangan yang tepat, tetapi pada masa yang sama tahu apa yang perlu dilakukan jika rancangan awalnya tidak sentiasa ada plan B dan plan C lah. Itu mencerminkan kepimpinan lah. Jadi ia bukan semata-mata kreativiti tau. Ini adalah satu orang kata untuk membuat video sebegini ia memerlukan satu nilai ataupun satu orang kata satu bakat yang besar lah. Bukan semata kreatif. Jadi kita dapat lihat semua ciri-ciri itu ada di Alfie ini kan? Di Alfie dan timnya lah. Ya, dan timnya juga. Dan isterinya sentiasa mendukung ya. Ini adalah salah satu saat-saat now or never, sekarang atau tidak akan ada peluang lagi di lain masa. Do or die, itulah lampu. Oh.
Penat ya. Alfie dia bermain alat muzik. Saya lihat dia main main Novation tu dan juga main gitar kan. Gitar. Dan sape semua dia boleh main. Dan dia juga direct juga video ni. So sebelum ni saya memang suka seorang director lah nama Joseph Han ni dia main turntable untuk Linkin Park. So dalam dia main turntable untuk Linkin Park, dia juga direct muzik video mereka. Muzik video mereka tu. Pada saya ada ciri-ciri yang tu pada Alfie lah. Itu maknanya dia boleh pergi jauh kan karyanya, dan dia juga masih muda. Okey. Prepar Mas Alfi. Aku mengakhiri kontrak sebagai CEO. Apa ya? Officer. Dan juga Jadi aku ingin jadi manusia biasa. Terus ke pasar, ikan cupang. Terlalu letih Alfi. Terlalu lama bersama produksi. Kelar ya, take out all ya. Ya, nanti take out all wes. Dia Alfie menggunakan launchpad ni itu nampak ada Novation launchpad. Menarik ya. Tawon ditonjok siapa enggak nyampe. Gede itu. Mungkin karena dia tepok. Nyamuk GWK. Digigit nyamuk. Karena sakit halana ini. Saya kira rel kesudah Itu nyamuknya udah berevolusi. Tebak di mana? Hilang. Oh, dia lah yang mengejar anjing tadi. Guys, langsung follow up semua ya, sampah. Di ujungnya ini pasti menjadi kenangan yang manis yang tak dilupakan ya. Tempat dia tutup lampu. Lampu tutup ya. Yalah, lampu sudah ditutup. Iya. 8:30 lah tutup. Oh. Siapapun yang bisa. Aku di sini boleh enggak? Macam-macam cabarannya yang perlu mereka Setelah dari tempuh. GWK itu karena masih jam 7:30 kita pulang dan mau langsung ngecek footage, jadi semua langsung backup file, terus ada yang mulai menata juga, Maisa mulai menata juga. Jadi 8:30 baru selesai semuanya. Terus tetap ngecek dan menyiapkan antisipasi kalau sampai footage itu kenapa-napa gitu. Setelah semua dicek, ditata, ternyata secara kontinuitas itu kita kekurangan footage Alfie bawa bendera. Jadi kalau mengikut rancangan asalnya, scene ini di shoot tidak bisa diganti oleh footage lain. Jadi langsung semua diumumkan kalau besoknya akan syuting. Berangkatlah 5 orang ini. Itu lokasinya adalah di Kintamani di sekitar Gunung Batur. Itu adalah menjadi lokasi di mana Alfie berperan sebagai sosok pria yang berlari membawa bendera. Yalah, hanya tinggal beberapa hari lagi kan mau rilis videonya. Ini kita di salah satu bagian mana Indonesia, di situ akan ada titik. Kosnya pun sangat tinggi ya. Untuk mereka bekerja sampai ke malam, untuk dan esoknya sambung lagi ke logistik, naik kereta, duduk menginap di hotel dan menyewa tapak-tapak untuk penggambaran syuting. Jadi semua itu memakan kos ya. Dan masa. Itu juga memerlukan skill ya, memerlukan kepimpinan. Dan kebijaksanaan, kepintaran Alfie dalam merancang ya. Dan timnya lah. Ya, betul. Bersama-sama timnya. Kok jalan? Sampai masuk ke semak. Oh, ini dalam scene ada scene berlari ya. Naik seat dulu. Dari sini Jat. Zoom out. Mending kita sini Mas. Bayangkanlah betapa banyak usaha dilakukan untuk satu video yang panjangnya berapa minit? Dalam 10 minit. Bayangkan betapa banyak usaha digunakan.
Memang nggak kelihatan. Oh, DJI. DJI. Ini kan, kamu pengen liatin yang ini tak? Yang tu ini kan? Drone DJI. Oh, ada yang ada drone lah. Jagain Tarzan, dia mau jatuh dia. Drone. Jatuh. Macam-macam, kesian. Dramatis. Dramatik kita aja kayak. Kenapa? Dalam jatuh tu, yelah Atau enggak, kamu coba perlu dari dilihat atas dan di sini aja. shot tu dapat ke tak. Oh mak kau. Hampir jatuh lagi. Sangat berisiko ya. Mencabar sekali. Ya, mencabar. Batu pun dah masuk ke dalam kasut. Kita tengok senang je kan, tapi nak untuk mendapatkan shot tu dari jauh gitu ini bahaya juga ni. Oh, yelah nak berisiko. Bisa. Sikat aja, sikat. Good. Slow banget, Cok. Nasib baik Alfi tidak tercedera dalam proses ni. Tergelincir kan, tapi Arung yang mana? Cuk, high temperatur anjir. Iya tuh. Ngawur anjir. Ayah, hari ini pertama kalinya Cok mobil ini naik temperatur. Iya, ini pertama kalinya dia 5. Iya tuh. Belum. Temperatur mesinnya panas karena emang kereta ni panas. Ya, temperature kereta sudah naik. Ya. Sepulang mereka dari Gunung Batur, langsunglah kita backup file dan menata lagi footage-footage yang baru didapat. Nah, setelah ditata itu ternyata memang footage close up di GWK itu ada yang benar-benar tidak bisa dipakai. Tapi untungnya itu close up, jadi nggak perlu background atau set lokasi real gitu. Langsunglah kita mikir bagaimana cara buat dapetin scene itu dalam waktu cepat. Langsunglah sehabis maghrib kita semua menyiapkan lighting. Anak-anak, beberapa anak syuting lah di belakang. Itu di asrama kita. Jadi ada lokasi di ujung itu dekat kandang bebeknya Sean. Di situ Alfi take scene main gitar close up dengan lighting ala-ala digitu-gituin. Jadi supaya terlihat itu harus sama seperti stage di GWK. Ya, perasaannya harus sama ya dengan stage yang sebelumnya tu. Lighting tu. Ya, jadi supaya perasaannya sama kan. Perasaan sama ya. Oke guys. Kena kreatif lah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul tiba-tiba macam ni kan. bebek. Itik. Itik. Dia pernah stop. Hah? Gak bisa kayak gitu. Harus full. Harus di. Jadi ini hanya syuting di hostel mereka saja kan. Pintar sekali ya mereka. Apa itu? Dinosaurus yang bunuh ini. T-Rex. Tuh T-Rex. Webek. Itu. Yang diukir tadi tu kan. Bener pakai itu FX. Record silent. Body close up. Jangan dulu. Opening dulu. Siap. Record. Lagi diganggu bunyinya. Aduh. Sebenarnya dia close up lah. So nampak sama. Aku jadi kemarin kita juga nyari
landscape artist juga yang bisa bantu Linka, biar kepecah juga Linka pun juga nggak akan ngatasin untuk ngurusin. Kita ibarat kita ini bikin pulau gitu loh, nggak cuman satu frame pokoknya kita harus bikin pulaunya, habis itu kita akan produksi di sana tuh pulau Magic itu. Jadi butuh banyak tim, terus ada Wirawan juga yang dari Jogja bantu Linka untuk eksekusi si landscape-nya. Dan satu syaratnya lagi adalah mau dimanapun kalian, mau di Jakarta, mau di Jogja atau apapun, harus ke Bali. Itu syarat ketika production bekerja gitu. Maksudnya melakukan tugasnya. Kenapa harus di Bali? Kenapa harusnya kan bisa remote tuh, kayak animasi kan bisa remote. Artinya bisa dikerjain di Jogja. Kenapa harus ke sini? Yang pertama adalah banyak hal yang tidak bisa virtual menurutku ya, harus live discussion gitu lah, face to face. Brainstorming-nya tuh real di tempat kita gitu. Meskipun tempat kita masih sederhana yang di Bali, tapi paling enggak kita harus bertemu, harus karantina lah, ibarat harus karantina, harus fokus mengerjakan berbagai hal yang berbau Wonderland Indonesia ini. Itu kenapa kayak Wirawan yang harus di Jogja atau teman-teman lain yang di luar Bali harus ke Bali. Bahkan teman-teman yang di Bali, dari teman-teman taruh visual, ada Maesa, ada Gusmandi, Spencer, itu karantina juga karena mereka di Denpasar. Itu pun nggak bisa meskipun Denpasar, takutnya mereka bakal capek di jalan gitu. Aku pengen energi mereka benar-benar fokus untuk mengeksekusi Wonderland. Jadi semuanya dikumpulkan di satu tempat yang sama kan? Tentara ini harus senang untuk koordinasinya. Koordinasikan tugas-tugasannya. Menumpuk PR-nya. Karena footage kan udah perlahan lengkap, udah mulai bisa ditata dan udah mulai ketahuan mana aja nih yang butuh dikasih visual effect gitu, atau objek-objek yang kita tempelkan ke footage realnya. Kenalan sama satu anak dan mereka akan jelasin beberapa proses. Jumpa di episode 4. Jumpa di episode 4. Yeay. Okay. So video ni 45 minit ya. Panjang ya. Panjang ya. Terima kasih buat kalian yang bersabar menanti bersama kami, meriak bersama kami. Bisa dapat sponsor. Okay, jadi apa yang digambarkan ataupun ditunjukkan di behind the scene ni menceritakan betapa payah ataupun mencabarnya satu produksi lah video, dan kita sebagai orang kata penonton patutnya kita hargai apa yang telah diberikan kepada kita lah. Kita melihat satu video tu, walaupun macam saya cakap tadi, walaupun 10 minit videonya, tapi memakan masa berminggu-minggu. Tapi ialah mereka bekerja di dalam waktu mereka bekerja juga terbatas. Tapi dalam keadaan terbatas tu mereka perlu memasukkan semua kerja-kerja keras tu di dalam tempoh yang singkat. Jadi itu membuatkan kesukaran, tahap kesukaran mereka menghasilkan video ini lebih lebih tinggi pada saya. Jadi satu untuk kita orang kata memilih hasil yang terbaik pun satu proses yang susah sebenarnya. Sebab kita tengok ada banyak shooting itu hanya separuh sahaja kerja yang banyak ada kan. Maksud saya shooting di lapangan itu hanya separuh kerjanya saja pada saya lah. Kerana di bahagian editing dan menghasilkan video yang baik, di bahagian editing itu juga memerlukan banyak kerja juga kan. Dan memerlukan banyak masa untuk kita tengok balik, untuk kita potong, untuk kita tambah. Dan pujian diberikan kepada tim Afiref kerana telah mengeluarkan video yang pada saya sangat impactful, sangat memberi impak lah, yang memberi impak yang besar kepada anak-anak muda di Indonesia pastinya kan. Jadi rasanya memang sesuai sekali. Kami pun tidak mahu memberikan kesimpulannya lagi kerana akan ada satu lagi episod finale. Jadi terima kasih kalian kerana bersabar bersama kami untuk menonton behind the scene Wonderland Indonesia ini. Jadi kami akan bertemu anda semula di video finale behind the scene of Wonderland Indonesia. Sementara itu jangan lupa jaga kesihatan dan like, komen, share dan subscribe. Okey, jaga diri semua. Assalamualaikum. Dah.